Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kaifiyat wahdaniyatus sifat. Adapun kaifiyat atau tata cara mengesahkan Allah Ta'ala pada sifat, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan i'tikad yang putus bahwasanya Allah Ta'ala jualah wahdaniyat pada segala sifat. Artinya asa bersifat kudrat, yakni kuasa, iradat, yakni berkehendak, ilmu, yakni mengetahui, hayat, yakni hidup, sama, yakni mendengar, basar, yakni melihat, dan kalam, yaitu berkata-kata, dan lainnya. Karena tiada ada zat bersifat dengan yang tersebut itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakannya Allah, inti daripada agama, maaf sekali lagi, tolong pian camkan baik-baik, inti daripada agama itu adalah mengenal Tuhan. Artinya apa? Orang yang tidak benar-benar mengenal Tuhan, maka boleh dibilang belum bisa beragama. Maaf sekali lagi, ulun tidak maksud menghinakan, tetapi ulun menjelaskan, memberitahu inti agama itu mengenal Tuhan. Dengan kata lain, orang baru bisa dibilang beragama kalau kenal Tuhan. Kalau dia tidak kenal Tuhan, maka bagaimana agamanya? Dipertanyakan. Jadi kita ini, maaf, Islam ya Islam. Islam itu ada dua, ada indallah, ada indannas. Yang Allah kehendaki indallah, agama di sisi Allah, bukan indannas, di sisi manusia. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kalau mau kita benar-benar dibilang orang yang beragama dan agama kita di sisi Allah, maka kenali Tuhan. Nah, mengenal Tuhan yang pertama, ulang kembali, melalui wahdaniyatul af'al, mengasahkan perbuatan Tuhan. Ini sudah ulun terangkan. Oh, ini aja tahun kedua udah. Nah, ya Tuhan ini binyakan sidin juga. Yang kedua, wahdaniyatul asma. Orang ingin mengenal Tuhan harus mengesahkan nama-namanya Allah. Nah, yang ketiga, jalannya melalui wahdaniyatus sifat, mengesahkan sifat Tuhan. Jadi jalan yang ketiga untuk kita kenal Tuhan, esahkan sifat-sifatnya Allah. Bagaimana? Pelan-pelan. Karena nama ngaji ada remaja, ya, ada orang tua, ada juga orang tua bari. Itu anak-anak bari itu. Baik, ini caranya mengesahkan sifat. Untuk mengesahkan sifat caranya mengembalikan, sekali lagi, mengembalikan atau kembalikan sifat-sifat makhluk kepada sifat Allah. Jangan lagi kita ini ada memiliki sifat. Mun masih aja piani memiliki sifat, di mana hendak tahu di Tuhan? Mustahil. Baik, ulun dulu awali terangkan ke atas. Maksudnya sebelum hal itu tadi, sifat itu apa gerak? Arti sifat itu apa? Sifat itu, Pak Bu, segala sesuatu yang dapat dilihat panca indera, dapat dilihat mata. Itu sifat. Nah, wujudnya sifat, bentuk sifat, rupa sifat, warna sifat, bunyi-bunyian sifat. Ini sifat. Sifat. Nah, kalau tahu apa saja yang berbentuk, berupa, berwarna, bunyi-bunyian,
pada diri kita sendiri yang terdekat, kembalikan sifat-sifat makhluk itu kepada sifat Allah. Kembalikan. Maaf, bagaimana taubat kita ini diterima Tuhan? Menjadi maling bumuran. Ini bukan masalah Pak Bu mencuntan ayam orang, mengambil hak orang. Ini haknya Allah Ta'ala. Kenapa dirabuti? Tuhan aja dirampok. Jadi apa ini? Tuhan dirampok, ditobong Tuhan. Nah jadi maling bumuran aja. Kembalikan dulu sifat itu. Ini jalan kita. Nah kebetulan kan ini tahun berhijrah loh. Ini jalan orang hijrah. Faman kanat hijratuhu illallah war rasul. Kalau benar-benar hijrah kita karena Allah dan karena Rasulullah, fa hijratuhu illallah war rasul. Pasti bertemu Allah dan Rasul. Kalau benar, pasti itu Nabi mendarat. Nah, kalau kita benar hijrah, kita maknai hijrah itu secara benar. Nabi mencontohkan hijrah artinya berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ini Nabi mencontohkan. Namun pian tadi usah berpindah rumah, ngalih cari di sini aja. Nah, kita umatnya Rasulullah hijrahnya apa? Tadi kita bergelimang dengan dosa, maksiat senang dilakukan, kejahatan diperbuat, lalu pian bertobat hijrah. Itu hijrah. Dulu bilang kada terlihat di pengajian, di mana? Di pos kamling. Bapak bayasinan, tapi yasinnya bebalak. Bayasinan juga Pak. Dilanggar di masjid kan muncul baca yasin, yasin wal Qur'anil hakim. Yasin kada. Guplah yasin guplah. Padahal guplah itu bahasa Arab. Arti guplah itu kada ingat, lalai, lupa. Guplah ya cucuk aja sih kada ingat lagi jalannya. Pas guplahan ada tuh bahasa Arab. Rupanya kenapa guru bahasa Arab kira-kira orang Arab mainan guplahan juga. Kira-kira. Nah kembali itu hijrah. Nah sekarang bertobat. Arti tobat ini diambil dari kata apa? Taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan. Artinya kembali. Kembali. Nah, salah satu orang yang diterima tobatnya, walau dosanya Pak Bu sebanyak buih di lautan, walau dosanya setinggi gunung, Tuhan habiskan asal bujur tobat. Asal bujur. Tuhan berjanji, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahimah. Itu janji Tuhan. Asal bujur. Apa yang kita kembalikan secara zahir, kita kembali taat itu secara zahir. Tetapi boleh saja orang yang taat tidak benar-benar tobat. Kenapa? Masih tak akui sifat Tuhan, masih mengambil sifat Tuhan. Padahal tobat tadi asal katanya taba, ya tubuh, taubatan, kembali. Kembali. Nah, kembalikan sifat-sifat makhluk kepada sifat-sifat Allah. Kalau sudah Pak Aibwe sifat makhluk dikembalikan kepada sifat Allah, ada lagi lebih sifat. Nah, berarti kita ini tidak memiliki sifat. Kalau tidak memiliki sifat, dengan kata lain, panah. Bahasanya tuh panah, bahasa ilmu nih. Panah segala sifat kita kepada sifat Allah. Kalau sifat kita ini sudah panah, kada ada lagi karena dibolehkan, berarti yang ada sifat siapa? Sifat Allah. Sedangkan yang ada ini, lihat, kita boleh ke tauhid. Kudrat. Kuasa yang ada pada kita itu bukan kuasa kita, kudratnya Allah.
Yo. Irada, kehendak yang ada pada kita itu bukan kehendak kita, iradatnya Allah. Ilmu, tahu yang ada pada kita bukan tahunya kita, sifat ilmunya Allah. Nah, mulai tangkapilah. Hidup yang ada pada kita bukanlah hidup kita. Masya Allah, hidup nih, hidup kita sampai dalam tapi hidup kolera. Nggak ada hidup nih itu, nampak deh. Ya, parah ya. Sidin aja paham, parah. Ini biasanya rajini beliau kiranya pada hidup bisa dipandirinya. Hanlah hebatnya pulang, minta maaf beliau lah. Nenang hebatnya pulang tuh, bermata kada, bertalinya kada, tapi paham. Makanya beranakan. Batas miah hari ini itu ulihan nang tadi toh. Bermata kada, ada melihat kelak. Batalinya kada, tapi hebat. Mau rahasianya Allah Ta'ala biar mendengar aja sekalinya. Unggut-unggutnya. Dia mendengar aja kada. Kenapa unggut-unggut? Ya Allah. Sana nongkrong kada mau unggut-unggut beliau aduh dikatiknya. Biarlah supaya jangan mengantuk. Ayo, hidup nah ada pada kita dikira pian hidup pian nah lain. Itu sifat hayatnya Allah. Mendengar yang ada pada kita bukan pendengaran kita, sifat samaknya Allah. Melihat yang ada pada kita, ini mulai banyak tanda. Bukanlah penglihatan kita, itu sifat basornya Allah. Berkata-kata yang ada pada kita bukanlah kata dan kalam kita, itu kalamnya Allah. Kalau sifat yang ada pada makhluk sudah fana karena dikembalikan, berarti tidak ada yang bersifat pada diri kita melainkan Allah. Jelas tak sudah? Kenapa ada melihat Tuhan? Kita ini melihat Tuhan bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya, para malaikat, para nabi, para rasul pun tidak diberitahu. Apalagi pian pengrojimnya. Malaikat gak ada tahu. Nang Tuhan sebenarnya sesungguhnya. Tapi Tuhan memberikan isyaratnya melalui apa? Nurnya. Melalui nurnya. Nah, nur itu sifatnya yang menjadi ruh kita. Lawan kita rasa, itu sifat. Tandanya ada. Tandanya ada. Ya. Kembali. Nyata sudah. Jadi kita melihat Tuhan melalui sifat. Mun kita malam ini sawat jelas nangka ini terang nyaring pulang. Sawat kadang melihat Tuhan dasar beh ubu teh ata pica. Dasar apiannya lagi siapa nang ada bisa membaca? Dikiranya melihat Tuhan tuh nang kayak apa? Tuhan sebenarnya tuh sampai kapanpun tidak bakalan muncul. Wallah. Siapa aja, maaf lah, ini bukan menentang. Ulun mengatakan sebenarnya siapa aja nang ceramah nang alim di tanah bumbu. Tuhan yang sebenarnya tuh sampai kapanpun tidak akan pernah menyatakan diri. Tuhan menyatakannya lewat salah satunya sifat. Kenapa? Supaya satu, Tuhan tetap maha suci. Yang kedua, supaya Tuhan tetap laisa kamis, tidak bisa diumpamakan. Namun sifat ini kena ada lain, tapi kena dulu lah, begagamatan dulu. Mbak, sidin bola anak aja begamatan. Mbak, mau langsung jadi anak 9 bulan pulang? Ya kalau 9 bulan, awas 9 bulan. Nah kembali. Jadi sifat yang ada pada makhluk, pada kita ini ternyata sifat Allah. Nah kalau maaflah,
Kalau pian yang merasa kuasa itu pasti lumpuh ini. Nina minta reda mun pian kada hendak stroke, jangan diraguti kudrat. Nah, ilmu kesehatan secara rohani, mun medisnya tetap olahraga ya beliau, tetap olahraga, makan makanan yang sehat. Jangan paku nanti makan makanan sehat, paku bau dia mau itu kata sehat. Jangan ini bila pian tarabuti lumpuh ya. Mudah-mudahan kita akan lahir batin. Ini modal beribadah. Bapian bercari sehat, modal sehat. Mudah-mudahan awaknya sehat, duitnya sehat. Nyambah anu pian duitnya kada sehat, awaknya 4 garing. Ujur kata kan mun dua-duanya beliau awak sehat, duit sehat. Bunga sapulang bini dia orang berapa ngalih kan sehat. Jadi ini jalan secara kesehatan pun ada. Bila nyopian takuin, nah iya tuh nah anu ini kenapa stroke getar-getar anu menang tuh ya wajar, mudah-mudahan jangan, tapi wajar itu begini. Tapi mudahan jangan amunang anu mau selawi 30 getar-getar. Nah ini nanti rabutin ini. Jadi pasti gitu. Nah kedua, bilanya pian tarabutu iradat. Ini sifat lo. Hanya Allah nang berkehendak, maka apapun nang pian ingini lakukan, semuanya hukumnya nafsu. Sembahyang nafsu. Kenapa? Pian nang berkehendak. Pian nang berkehendak. Makanya di dalam sholat itu ada al-tumakninah. Itu disuruh menilik. Maaf beliau berdiri dulu. Bila nang berdiri ini, pian nang merasa berdiri nafsu. Nafsu ini batal. Ruku serta tumak ninah ini maksudnya apa? Waktu ruku nina diitihi, ditilik, dijanaki, jaka bahasanya Tuhan umpama Tuhan dipapandir ikam ka aku kan ini nambah gerak nenek. Itu maksud tumak ninah. Kalau bahasa pikir tumak ninah berhenti sebentar untuk menyempurnakan rukun, itu bahasa pikir. Biar pikirnya pakai jua, tapi batinnya jangan kosong. Nah, ada gerak sorak. Nah, iradatnya Sembahyang ini kada usah banyak, isatu cukup 4 rakaat aja. Betul kan? Buat menyelim malah bukan. 4 rakaat aja isatu, subuh itu cukup 2. Ada yang protes? Udah olah. Kalau baik, kalau yang subuh 3, ada marahan 3 2 kalau tuh. Ada yang protes lah. Nah berarti sepaham. Kalau bang. Nah, cukup aja subuh itu 2 cukup. Oke. Banjir itu cukup 4. Nya 3 pangguru, kurang. Nya 5 pangguru labihan. Dah paham? Supaya jangan nafsu. Ini apa? Minta redan. Johirnya taat, hakikatnya maksiat. Kenapa? Beribadah ngurung nafsu. Di mana nafsunya? Kehendak seorang, keinginan seorang. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, seorang nambah garak. Ada seorang lagi soreng. Apa? Nah, ini buat pondokan ini. Buat pondokan tuh kitabnya pikir dilajari, tapi isinya nih isi menghadapi isi apa tadi? Ini lampar beliau. Nggak ada isinya apa? Aduh saya enak di sini. Ini bisi, ini membantak sini berarti bisi. Jelas dah, yakin nggak lah? Yakin ya Allah. Wow. Jangan tapi ditik.
Tadi kalau nanti muka untung. Dua pun seorang dua aja. Oh, iya. Nah, ada nafsu. Bila pian tahu lah, maaf minta reda. Sambatannya nafsu, padahal hakikatnya syaitan. Saya, apa pian sembahyang iblis bukan ada orangnya nangin iblis. Ima apa nak buka? Ulung nafsu sudah. Maaflah, maaf. Rapikan sab, karena sab nang rapat nang rapi kesempurnaan sholat. Riwayat yang lain, bila sabnya itu rapat, maka setan kata kau masuk. Pertanyaan, mun sembahyang surangan di bapak? Sekehendak setan. Bujur kan? Satu, imam siapa? Ngawali imam. Mengawali imam siapa? Imam surangan. Nah ini ada pikirnya tetap untuk keseragaman, kerapian tetap. Tapi jangan di situ aja. Bila lurung nafsu, hukumnya jadi setan siapa? Ini musim haji kalau nih. Tuh melontar jumrah siapa yang ditawak? Lawan batu iblis, bunga iblis ditawak. Pintar aja iblis beliung. Ini yang pernah tulak haji nih, bilang berhimat menawak, habis batu, pokoknya ada pos sandul. Ini kita menawak iblis, orangnya nak hantuan. Pian tahulah riwayatnya. Waktu itu Nabi Ibrahim bukan dibisik-bisiki iblis, ini yang sebenarnya. Itu bisikan di diri Nabi Ibrahim seorang, yuwaswisufi sudurinas. Karena anak iblis membisiki, Ibrahim jangan disembelih anak ikam, ikamnya banakan. Lausnya ada banakan yang disembelih bungolnya. Itu di diri Nabi Ibrahim seorang. Ada anak iblis membisiki, Amang iblis bego membisikin Nabi Ibrahim, dijentek Nabi Ibrahim. Apa? Nah, lalu ada Nabi bisikilah di diri Nabi, diambil Nabi Ibrahim batu, dilempar Nabi Ibrahim. Kada dajuan nang ditawak ni simbol tawak. Nah, lambang melambangkan nang membuang di yuwaswisufi sudur. Kadang yang ditawak, kenapa berhimat? Mulanya datang, dikira orang Pak Haji mengaji, Pak kayak panak mabrur, menawak tawak juga nih simbol, lambang aja. Kadang yang ditawak, nih nama buang nang di sini nah, paham kah? Nah karena bila tahun kena tolak haji lagi, jangan kayak itu, tunggu berhimat. Nah iblis mati ada iblis 4 bulik soalnya. Kenapa 4 bulik baurangnya malaran iblis, aku tiket pesawat kada bayar. Kenapa berumpat di mapanak mabrur awak. Nah hati-hatilah. Jadi walau amal kita nih nang wajib hajat, maaf bukan berarti melemahkan hukum. Andai kita cuma mampu melaksanakan ibadah yang wajib saja, tolong hati-hati dan benar. Ini banyak beribadah, kenapa kosong lalu? Bukan coba. Kenapa nih? Ya ada biniannya karena nih. Bayi apa kita? Ada di sini tuan rumah ini nih. Apa ini aja? Ya, itu pangda. Sudah tahu jauh, ulun sudah pada kantor ulun ini kan sidik merah nyuruh. Tapi kenapa mendengar? Sudah tahu, sudah hilang nafsu. Nah, lah ada nafsu lagi beribadah, ada maksiat. Ini dalam ibadah tersembunyi maksiat ruginya. Dikira bagus sudah sekalinya rusak. Nang kayak buku ini bapira, tercium dari luar harum. Mbak dibuka, bapira rusak. Kenapa jadi rusak? Karena dibawa dalam mobil Fortuner. Lain urai pajiro. Nah, kembali.
Hati-hati nafsu, jangan hati-hati. Yang ketiga, ilmu. Bila piana merasa alim, makanya ada kalau ulama memadahkan bila orangnya alim, setannya alim juga. Bila gurunya berbolang, bersurban, berjubah, setannya berjubah juga. Itu bukan setan menyerupai pian, memang orangnya. Kenapa pian ini? Kenapa tak akui ilmu tuh? Tak akui alim? Padahal nang itu sifat siapa? Sifat Allah. Hati-hati nang alim-alim lah, nang rajin mengaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat ilmu bermanfaat. Hati-hati, tak akui ini. Kenapa? Maaf, kita baca manakib iblis dulu. Iblis ada manakibnya. Iblis nang ini di dalam kitab Syiarus Salikin karangan Datu Sanggul, Syekh Abdul Samad bin Syekh Abdul Jalil Palembani. Iblis ini bukan orang biasa, orang alim. Memimpin seluruh malaikat selama 20.000 tahun. Wali kada pernah mimpin malaikat. Iblis pernah. Lawas 20.000 tahun berapa abad? Tung seorang menurut dia itu. Alim enggak? Alim. Kenapa inya celaka? Kenapa inya celaka? Tak akui, tak sombong iblis, takabur. Sekali aja iblis ini takaburnya, sekali aja sombongnya, dikeluarkan dari surga. Seorang berapa kali? Mulai kakak anak sampai tua, sombong terus. Apa nih? Jadi tetap wajib menuntut ilmu, tetap wajib menuntut ilmu. Hati-hati tak akui. Bahaya nih. Iblis seorang alim dia celaka. Lagi nang seorang berbahaya alim, berbahaya juga. Ada alim nggak ada? Makanya dia memandang orang alim ini jangan penampilan. Itu sedih dipadahkan kalau hadis Nabi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Jangan melihat, Tuhan tidak memandang kepada jasad. Wala ila suwarikum, tidak memperhatikan wajah, muka. Bunga skala darah, penting tampan. Wala ila amwalikum, tidak memperhatikan harta, kaya kakak darah. Bukan itu jadi tolak ukur Tuhan. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang diperhatikan Tuhan hati. Kalau yang diperhatikan Tuhan hati, inilah kata ulama, la tanzuranna li athwabin ila ahadin. Jangan memperhatikan orang dari penampilan. Bila berjubah alim lah, tak tahu orang berjubah, tak tahu. Jangan, ya bisa aja orang berselawar aja, jauh di pasar, alim mana? Kayak seorang kubur betapi soalnya kubur. Jangan mandang. Nabi madahkan, ulama memberitahu sudah. Makanya disuruh kita nih tawadu. Kada usah menampilkan jati diri biarpun alim. Usah. Karena apa? Bila orang alim tuh menampakkan kealiman, tuh kada tahu disupan lawan Tuhan. Kenapa? Itu sifat Tuhan. Jakapian nih diinjami orang kendaraan. Baagak, maka baagak ini dia di hadapan ampunnya, paham nggak? Kada supan nggak? Tuh kendaraan orangnya dibuka pelan. Nina, ilmu ini sifat orang. Ilmu tuh sifat Allah. Kada jauh lawan orangnya, kada supan lah. Jadi orang nang sombong tuh kada tahu disupan. Nang lain sifat orang, lain sifat sok. Hati. Makanya emang kada kata saum ini rusak dunia persilatan, hancur deh, diri hancur, amal hancur. Harus diisi. Ilmu hidup hidup nih lain surang hayat. Bila pian merasa hidup pasti mati. Hati-hati. Bila pian sekarang ini yang merasa hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang merasa hidup pasti mati. Tapi kalau yang hidup ini
pian mengerti bahwa hidup itu kenyataan sifat Allah yakni hayat, maka bal ahya, hidup selalu. Dalam Quran beritaan bal ahya. Janganlah kata Allah kamu menyangka, kamu mengira orang yang berjihad di jalan Allah mereka itu mati. Bal ahya, mereka hidup, dikekalkan. Makanya Rasulullah dikekalkan, wali-wali Allah dikekalkan. Hadisnya mana? Hadisnya hadis nang masalah apa namanya, bahwa wali-wali ini dikekalkan. Tunqalabu min darin ila darin, itunya berpindah negeri ya, berpindah ada mati ada mah. Tunqalabu itu kan berpindah min darin dunia ila darin, berpindah alam aja, berpindah tempat. Nih pian sekarang duduk di rumah Bapak Aspandi, karena boleh ke rumah hidup ya lah, nah berpindah tempat aja. Kenapa lah? Nah kita nang kayak itu kena. Jadi jangan dikira dalam kubur itu mati. Maaf, nih nang kita ambil lah. Kalau kita nyatakan hidup yang ada pada kita ini sifat hayatnya Allah, maka dalam kubur pun hidup. Jadi kuburan itu cirinya, jangan dipadahkan sini dalam kubur. Kubur itu tahulah kita barzah. Barzah itu bahasa kasarnya penjara. Kasihannya bang, berapa tahun lamanya di penjara belum kiamat. Yuk, kubur itu penjara buntungnya. Aku nggak di penjara. Kalau orang mengenal, nangaran orang hidup. Kalau rumah berjalan ke sana kamari, boleh jalan. Orang hidup. Pian tadi mulai di mana rumah? Orang hidup ke sini, kemana anak jalan? Orang hidup. Nah jadi praktekkan dalam keseharian mulai bangun hingga guring, nasi hayat. Nah ada mati, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal jatuhanmu melalui sifatnya nang hayat, artinya hidup kekal. Asalnya takkan baik-baik. Bila pian nang merasa hidup mati, bila mati buruk hancur lebu. Tahu sini sambung sedikit. Ini kawa jadi guru nih. Tapi mau pulang si Dini jadi guru, mau kawa jangan. Tak bagi kaplingan. Ayo. Nah, hayat. Namun tolong. Kita hidup jangan berpegang di napas. Salah. Hati-hati. Kita hidup jangan berpegang di napas. Kalaupun orang hidup hati-hati. Ini kena berdalil. Bila pian bertahan di napas, sakit kena bulik. Lawan nah minta reda. Itu kada Tuhan kena mangga. Bujur. Ini menghindari penyakit secara rohani. Pian Pak Ibu hendak menghilangkan asma, tetap anjuran dokter napa secara zohir. Nah rohaniahnya jangan berpegang di mangga kena dia. Mangga takan ya, anu mangga. Nampak. Jangan hidup berpegang di napas, walaupun hidup itu benar. Yang kedua, jangan kita hidup berpegang di nyawa. Berpegang di nyawa. Jangan. Kenapa? Karena nyawa ini ada umpunnya juga. Bila pian berpegang di nyawa, nah, kena pian ini Pak Ibu dihanggusnya. Jangan hidup berpegang di ruh, kalaupun hidup dengan ruh. Kenapa? Karena dicabutnya. Hidup memang bernapas, hidup memang bernyawa, hidup memang beruh. Ini jangan dipegangi. Siapa nang kita pegangi? Nang ampunnya napas, nang ampunnya nyawa, nang ampunnya nah,
sombong sih kan menang sepatok lu nang ampunnya siapa? Nang ampunnya napas, ampun ruh, ampun nyawa Tuhan. Tuhan Rabbul Izzati, Tuhannya si ruh, Tuhannya si nyawa, Tuhannya si napas. Sambatannya Rabbul Izzati. Jangan berpegang di situ, karena sakit kita. Nah, ayo, yang ada tahun yang ini nyaman lah, untung masih hidup. Nah, landang umur panjang 1444. Ya lah, tahun baru Hijriah, alhamdulillah, apik-apik hidup, apik-apik. Nah sekarang sama. Bila dia nang merasa mendengar, nah iya nang bolot apa? Bolot siwah orang batahun aja jawabannya bi, jadi bolot. Jadi bilanya pian selama ini nang mendengar, pian nang mendengar itu sifat Tuhan ada pada seorang. Bila pian nang melihat, nah lalu mata nih wajar kalau kita tuh berkacamata atau karena unsur yang lain wajar nang sampai buta ini apa? Nah, nih, bila pian nang merasa berkata-kata kena kelu, na'udzubillah, busia keluhnya saat sakaratul maut, na'udzubillah. Karena selama ini kita nang merasa berkata-kata. Nah, kalau sudah sifat yang ada pada diri ini memang sifatnya Allah, atau dengan kata lain adalah sifat yang ada pada kita, bukanlah sifat kita. Yang mana tadi? Kuasa, berkehendak, berurutan, tahu, hidup, mendengar, melihat, berkata. Sifat itu semua sifat ulang-ulang. Ini berbinan baru bila kalajuan ini nih kadang menangkap sifat yang ada pada kita. Yang mana? Kuasa, berkehendak, tahu, hidup, mendengar, melihat, berkata. Itu semua adalah sifat. Nah, sifat itu sifat Allah. Parakah Tuhannya parakah? Belum jawab. Seberapa dekatnya Tuhan dengan kita? Sifatnya aja ada pada kita. Kita kenali siapa sifat. Nah, supaya melihat Tuhan malam ini, munsawat nih kada melihat Tuhan malam ini masuk dalam gamis kok. Itu pasti melihat sarang tabuan. Mbak, napa lagi? Pasti dah. Ya apa beliau? Jurlah. Nang ibu jangan apa lah. Nah, ayo. Sifat tuh ada sudah. Siapa geran sifat? Nah, kita bahas. Sifat bertempat pada zat. Kenali dulu. Sifat itu bertempat pada zat. Kalau sifat itu bertempat pada zat, berarti sifat ini wujudnya zat. Wujud. Jelaskah? Sifat bertempat pada zat, berarti sifat itu wujud. Masya Allah. Kemana lagi mencari Tuhan, buntung kemana? Tuhan sudah menampakkan sifatnya, melihatkan sifatnya, menyatakan sifatnya ada pada kita dan semesta alam. Nah, para lawan kita gitu nang jauh-jauh tuh ngalih itu sesuai lagu Roma. Ujar Roma apa? Semut di seberang laut kelihatan, gajah di pelupuk mata kada kelihatan. Kenapa? Ditunggang gajah. Kenapa? Lalu kada kelihatan mana gajah? Artinya apa? Pian terlena dengan alam. Kenapa kada takjub, heran lawan diri? Ini kada bebaterai lah, kada bebaterai. Amun mainan bebaterai, habis baterainya nganganya. Tuh boneka bermata tapi kada melihat. Ini bermata melihat, no, mengijipin bulu. Monsokan sudah kijipannya pak, hantu yang mati. Ini sudah mati juga.
kolera, ya kan? Yuk, hadapinan dua. Masya Allah. Jadi sifat bertempat pada berarti sifat ini wujud Allah, wujud Allah. Tapi jangan dikatakan Allah sudah jadiin insan. Bagi yang tahu sudah jadi insan tapi insan rahasia tuh Tuhan. Al insanu siri wasiri sifati, sifat wasifati la ghairi. Insan tuh sifatku kata Allah. Insan tu rahasiaku, rahasiaku sifatku, sifatku kada lain aku iya aja. Yuk, para kada diri. Di mana Tuhan kok? Nompian hayal-hayal itu kemana? Nah sudah Tuhan memadahkan lawan Nabi kita. Apa ujar Tuhan lawan Nabi? Ujar Nabi apa? Tuhan lawan Nabi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada umatmu bertanya kepadamu tentang aku, ujar Tuhan, katakan aku palak. Ada dekat lagi palak. Nah, mendekat itu biasa palak. Nah, itu bahasa Inggris dah. Palak dia, din palak. Digini dong. Pahamlah? Tapi kita bukan Tuhan. Kita apa tadi? Manusia, insan. Supaya nyaman. Insan bukan Tuhan. Tuhan bukan insan. Insan tetap insan. Tuhan tetap Tuhan. Tapi insan rahasia Tuhan. Nah, pegang yang terakhir. Pegang yang terakhir. Udah cukup tak? Biar hal gitu. Dah, lanjut. Sifat lagi. Sifat berdiri kepada zat. Sifat itu berdiri kepada zat. Alam ini sifat kada? Sifat tadi bentuk, rupa, warna, bunyi-bunyian dan lain-lainnya yang dilihat panca indra. Nah kita bisa lihat. Berarti alam semesta serta isi sifat. Nah sifat itu berdiri kepada zat. Berarti alam serta isi ini kenyataan zatnya Allah melalui sifat yang sudah nampak. Kayak apa salaman karunia Tuhan kan? Allahu nurus samawati wal ardh. Apa lagi? Cuman tidak boleh dikatakan Tuhan. Dia jangan kan langit Allah buat. Nah ini lagi gilaan nenek. Ini orangnya hanya gila. Ngalih nenek. Belum waras lagi. Ada usah. Yang sudah tahu nang kayak orang hanya bisa bersepeda, gatal betis. Sepeda orang jadi bawanya. Nah sama orang hanya belajar. Iya dah. Man sudah orang tahu, bisa lagi bicara nang itu. Bapak yang sudah tahu. Dosa, langit Allah, bumi Allah. Apa dosanya itu? Orang gila. Tetap aja langit sudah, tapi paham, mengerti. Dan jangan lagi kan nambah keluar. Yang listrik nih punya ada lain lokal. Nah, ini namulan guru nangis sangiti orang yang bukan nenek. Namulan guru di musuh orang. Iya, dosa. Sudah tahu tuh berat naik. Tahu ya sudah. Nah, Nina. Ini apa nih? Nah kertas, yang ini bang. Kitab. Ya, kertas juga kalau. Nah ini sudah jadi kitab, jangan kertas. Tahu ada kertasnya itu. Nah kayak itu tuh. Biar orang bahari selawar dalam jangan tak keluar. Bila selawar dalam tak kalau Suparman. Suparman. Ya, nah dosa. Nah di dalam itu sekedar pian sudah kenali. Kalau sudah kenal, ini nah hukumnya bila sudah kenal diam. Pian gurunya kalau berdiam, ini di dalam belajar boleh. Mau nanya berdiam, apa kabar? Amplokin kalau dapat. Dia haji aspanin apa guru beranayan mamalakan diam aja. Enggak tahu gitu. Boleh kada berduit kau. Kacau. Boleh
taklim dalam belah boleh. Jangan karena di luar nang kayak ini, ada boleh haram boleh. Dalam mujakarah boleh. Alhamdulillah. Sifat berdiri kepada zat, masya Allah. Ya nanti padakan dalam sifatul qiyamuhu ta'ala, berdiri Tuhan dengan sendirinya, nyata melalui sifatnya yang sudah nampak jelas, tegang benegang. Artinya nyata tegang benegang. Aduh, orang muntai disuruh baca syair lalu ngalih. Suratan kamilatan jahagat di sini, jahagat. Sembahyang jadi imam tahu aja sudah ini kita kawasin baca ya tuh alam nasr. Ini yang ada benar. Alam nasrah lakasat gerak wa wadana kawis gerak terus nimbah rokok tapi rabit ya nampak ya sekadar sponsor. Menggak ada pakai sponsor kali juga biar nyana membayarin sponsor. Menakai hubungan biar mau pengajian berikan. Maaf kisah aja tak bujuran. Apalah tahuan orang ada alim ini kayak gini tapi rami mun alim mun guru tuh alim bener biar menang ada kita utan bujur ya mun lawan mulut wani menyambung sini nah kadang roh ya Allah bertemu guru nah udah orang bahari bertemu guru gini supan ulun waktu mondok guru melihat jauh ulun bersimpang jangan sampai jalannya nah bertemu wah ini bos guru bosnya aduh ayah sudah buntung muridku ada yang itu jadi wali juga soalnya boleh lah dan kembali nah, jelas bangetlah sifat berdiri pada ijatnya Allah Ta'ala. Tapi tidak boleh mengata tidak atau tidak boleh mengata Allah sudah sempurna. Yang ketiga, sifat segala rupa tadi sifat, segala warna sifat, segala bentuk sifat, segala bunyi-bunyian sifat, apa saja yang dilihat mata semuanya sih ini pun sifat. Sifat ini tubuhnya zat. Pahamlah sifatnya tubuhnya zat. Berarti kita dan alam tubuh Tuhan. Jangan disampai. Sudah. Kayak apa anak hancur? Arman. Ingetin lagi. Ini beliau Arman di pernah bagana di Batu Licin kawan sih di main kelayangan balik anaknya nah cuman salah Sidin nih mun Arman bernyanyi jadi dulu Sidin mah rusak mek nah kamu deh mek rusak makanya dia nyata jurung mek nenek tawa ada membaik bujur aja bang kawan Arman bujur nangnya bujur nonton ini mana Batu Licin sifat bertubuh. Kalau sifat tuh bertubuh kan zat ini sifat sedangkan jatuh zatnya Allah bernama Allah berarti nah ada nih tubuh tuh cuma beranai amun ini tubuh Tuhan hancur kekal tujuan pian jadi hancur kenapa awak pian tubuh pian jasad pian lalu jadi santapan cacing tanah ujar siapa Roma Irama aku hafal negara itu hafal jadi santapan bujur negara bujur bertubuh Tuhan kita bukan tubuhku Tuhan tubuhku yang dibaliklah yang benar Tuhan tubuhku bukan tubuhku Tuhan. Kalau tubuhku Tuhan jadi Fir'aun tak aku yang benar Tuhan tubuhku tapi kada boleh disambat
namun diyakini kekal. Pahami dulu bahwa sifat bertubuh kan zat. Masya Allah, nyar tahu gitu nih. Yang ada disuruh gitu nih. Islam apa artinya? Selamat. Kenapa orang Islam mati jadi tulang? Berarti kada selamat. Tak ada selamat. Kenapa? Amat. Yang mati ini amat. Lain selamat. Ini khususan ilori selamat. Nah, kujur. Maaf lah. Ini kan deh kamu matanya. Dan nih kamu selamat. Ibu amat boleh. Wah, juru cuma ada aku harus selamat. Inilah yang ikam lain. Meraja man. Tak paham. Bertumbuh kan bisa. Ya Allah. Ini sifat sudah. Lagi. Sifat itu hal keadaan zat. Ya Rob. Sifat itu hal keadaan zat. Kada usah mencari zat karena sudah nyata pada sifat. Melihat sifat ta'itihi zat. Hal keadaan zat sifat itu. Nah, sifatnya bernama Muhammad, zatnya bernama Allah. Untuk melihat Allah cukup melihat Muhammad. Untuk melihat Muhammad lihat ulunnya juga. Iya. Pian kada sejaman junang di Madinah. Jurah. Segala sifat itu ngarannya Muhammad. Alam serta isi hakikat wujud Muhammad. Wujud itu sifat kada? Sifat. Wujud semesta alam serta isi ngarannya Muhammad. Adapun nang di Madinah Nabi kita yang bernama Muhammad itu juga Muhammad. Itu juga Muhammad. Hakikat Muhammad juga ada pada diri Nabi kita. Hakikat Muhammad ada juga pada diri ulun, diri pian dan meliputi semesta. Makanya sini dikatakan uswatun. Ya, belajar dulu binandui Muhammad. Bicara min kita. Untuk melihat Tuhan cukup melihat Muhammad. Untuk melihat Muhammad cukup melihat ulun cupai. Nya paham. Yang ada paham tuh lihat orang kada paham beli. Ulun minta aja nak pian boleh kada paham asal ngerti aja nak. Kalau menggada juga paham mengerti barang. Menggada ngerti kada paham juga boleh aja. Mau benar. Bilang lah. Ada mamak jurang nenek. Nah, berarti Allah Muhammad asa. Asanya di mana? Kita pacak lagi. Tolong dimelihat jam aja ada anak ampe, untung banget sih. Lawas lagi ya. Hanya nak melihat jam. Sabar. Masalahnya ada kayak itu untungnya amun ulun setumah dikurangi sedikit. Kurangi sedikit selambar pak mati kita. Sehat ya walaupun pintu tawa di rumah belum marah mod aja. Iya sudah kasih duit. Di sini belum. Nah, asanya di mana lihat? Allah Muhammad. Allah itu zat. Muhammad sifat. Allah itu zat, Muhammad sifat. Tadi dikatakan sifat hal keadaan zat. Berarti Muhammad itu hal keadaannya Allah. Ulun katakan tadi untuk melihat Allah cukup melihat Muhammad. Untuk melihat Muhammad lihat ulun. Nah, nanti kas ulun tarangakan. Bukan bekaku, lihat dulu. Di diri kita masing-masing, di diri insan masing-masing ini hanya terdiri dua unsur. Dua, apa itu? Zat dan sifat. Zat dan sifat. Zat diri yang batin rupa ruh bernama Allah. Sifat diri yang zahir rupa jasad ngarannya Muhammad. Nah, salah. Sedangkan yang zahir kenyataan yang batin. Kalau yang zahir berupa jasad kenyataan yang batin yakni ruh, berarti jasad ini wujud ruh. Ruh lawan jasad itu asa, jangan dipisah. Bila dipisahnya kena keluar hilang. Itu nanti
jasa dicabut. Seakan ini johir batin tuh katanya dua, johir batin kayak itu juga roh jasad hakikatnya esa. Kenapa? Yang johir kenyataan yang batin. Begitu yang batin ingin dikenal disebut zohir esa. Jasad wujud roh, begitu roh sempurna bangaran jasad esa. Pikirnya biar apa? Esa. Bilanya kada maasapan dari sekarang ini, iya kena keluar, ditinggalakannya ke ronggong nenek. Tuh rokok tuh habis, kotaknya mana? Hancur dibuang. Biar sebilah aja, simpani orang ke kantong. Malah musim hujan. Kadang-kadang kan mau kehabisan rokok sebilah ada, alhamdulillah, tuntung makan pulang. Rokok ada dulu. Bubuhannya ini kita paham belum sudah padahkan. Nah ini cuman memberitahu isapan guru itu abang. Jadi bila pengajian tuh pintar habis rokok dibuntung. Jangan dicari kan. Kita lanjutkan lah, maaf bentar ada, kita lanjutkan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan man ra'ani faqad ra'al haq. Siapa kata Nabi melihat aku sama aja yang melihat Tuhan. Bukan Nabi bak aku Tuhan, bagi yang ngerti. Ya, pian kada usah tahu abah mama ulun jadi. Kenapa? Karena ini darah daging sidin, paham? Allah tuh gaib kada? Gaib kalau kada usah mencari nang gaib dicari kada bertemu. Nang ngarannya gini gaib. Termasuk bukan yang dudukannya manusia gaib. Allah tuh gaib. Nang gaib tidak usah dicari. Tapi nang gaib itu bukan kadada, ada dalam rupa yang lain. Melalui nurnya jadi semesta alam, bahkan jadi kita. Nah, ini nang gaib tadi. Itu nang ujar Nabi. Siapa melihat aku melihat Tuhan. Jadi nang ulun sampaikan ini biar cerna baik-baik. Jangan sampai nanti timbul fitnah. Ini sudah melajari di macam-macamnya pulang. Jangan dimengerti, dipahami. Nya kada paham jangan menyalahkan. Ya kan? Nah, jangan nyalahkan. Ini belajar pada apa kada nyalahkan. Mau jatuh nih. Nyalahkan belajar ada. Nah, sudah. Insyaallah bertamuan kalau asal. Nah sekarang kita asalkan pulang mudah-mudahan sampai bulik kenapa? Innalillahi kita nang datangi orangnya. Jangan lagi nang terjemah lah. Innalillahi kita datang dari Allah. Wa inna ilaihi kita kembali kepada Allah. Bila kembali kepada Allah alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Ayo alamat Allah Ta'ala di mana? Yang menunggu nak mendatangi nang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nang datangi dirinya dalam wujud nang kembali pun dia dalam rupa nah jangan dicari-cari nang datang lawan bulik murangnya buntungnya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulama kasihan umat banyak sasat. Yuk siapa nanggung amplopnya maka benar-benar beriku lah malam ini nang datangi orangnya sifatnya nyata sudah. Sifat tadi bertempat pada jat, sifat tadi berdiri pada jat, sifat tadi bertubuhkan jat. Sifat itu hal keadaan jat, apalagi berarti sifat itu ada lain jat. Memang sifat bukan jat, jat bukan sifat, jat tetap jat, sifat tetap sifat, tapi sifat wujud jat. Buliknya sih. Ya, paham? Mudah-mudahan Tuhan beri hidayah ngerti kan? Amalannya nih mulai bangun hingga burik. Kalau tentu lewat bacaan, nang la ilaha illallah itu bisa jadi minik seorang juga. Timbul mau. Maksudnya apa? Ini nanti kan, nang dilihat, nang didengar, nang dirasa. Jangan lepas dari zat dan sifat. Jangan. Sedangkan zat sifat, ayo
bahas lagi. Sifat pada lafal, pada makna adalah zat. Paham lah ya? Paham lah. Bila disambat sifat, tapi bila pian kada sambat zat. Padahal sifat itu adalah zat. Cuman bila pian hendak memandir sifat aja jangan zat. Itu namanya sifat pada lafal. Pada hakikat adalah zat. Nah ini sifat. Hakikatnya adalah zat. Bila pian hendak menyambat sifat aja. Jelas? Sifat aja. Sedangkan sifat dan zat dua kata, katanya dua, padahal hakikatnya satu. Nah, asalkan dia lagi Allah. Kalau kata kena batal halus mengata qul huwallahu, itu batal. Waninya menyambut, maka jadi ayat harusnya semua maghrib. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Bertahlilan qul huwallahu ahad. Bayasinan qul huwallahu ahad. Ini ahad lah. Qul katakan. Allah ahad, Allah itu esa. Allah itu adalah esa dengan Muhammad. Allah zatnya, Muhammad sifatnya. Zahir batin kita. Nah, jadi tolong pian perbanyak di dalam hal ini Pak Aibuat mengata dua kalimat syahadat. Amalannya dua kalimat syahadat. Bilanya ini sudah tahu lah. Amalannya cuma dua kalimat syahadat. Siapa nama amalkan yang ini? Nah wajib dua kalimat syahadat. Berapa kali? Nah wajib membaca dua kalimat syahadat ini berapa kali sehari? 9 kalau? Zuhur 2 kali, ayat awal dan akhir. Ya. Asar 2 kali, awal akhir. Ya. Maghrib 2 kali, awal akhir. Isya 2 kali awal akhir, 8 dah. Subuh 9. Pian amalannya rancaki baca 2 kalimat syahadat. Ini naul unik, maaflah melajari nama Tuhan ini minta reda. Karena pian tahu juga kurang bahari. Bapak kayan tangan kanan asyhadu an la ilaha illallah, tangan kiri wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yo. Baku pian kada ada kawannya lah. Asyhadu an la ilaha illallah sambung sholat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan? Berselawat ada 2 lah. Kanan kiri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi sebut 2 kan syuting jalan. Masuk asyhadu an la ilaha illallah sambung sholat, bilanya sebutin dia sambung sholat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mangima gimana nah? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Bilanya terakhir asyhadu an la ilaha illallah sambung sholat wa asyhadu anna muhammadur. Itu amalan nurat bersandar asyhadu an la ilaha asyhadu anna muhammadur. Pian menang ini amalannya bisa jadi wali ini. Karena diri seorang, diri kita amalannya ada banyak. 2 kalimat amalkan buat. Pian berada dimanapun terhindar dari mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul aman. Pakai nang ini nah. Ayo. Ini nang orangnya 2 kalimat syahadat dibawa berusaha barakah, rezeki nyaman. Bila berusaha berdagangan laris, apalagi bawa diri itu bawa. Ini diri ditinggal kayak kuyang. Bayang lo, dia ini kosong umpama minta reda. Ini umpama, ini contoh. Kada tahu di diri itu sama kosong. Berarti ini kerongkong nang datangan nang kayak kuyang. Awaknya ditinggal di higa lawang, gulunya melayang. Nah sama diri kita nang kada kenal Tuhan, kada kenal diri, kosong. Jadi kuyang datang kan? Kuyang. So diwonyok malah jadi kuyangnya. Jangan jadi kuyang terus, bawa diri itu. Nah bawa. Lalu, nah untuk sementara malam ini. Belum kena mau labih, bila jam 10 pihan. Walau terus. Lawan doa habis. Nah kayak ini. Ujar datu sanggul.
kalau hendak membawa badan jangan tertinggal dengannya, karena itu 2 kalimat syahadat. Kalau hendak membawa badan jangan tertinggal dengan nyawa. Nah, seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Nah, jangan ketinggalan. Bila hidup nina seperangkat boleh pun selamat. Mudah-mudahan itu dulu yang bisa ulun sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat.